Halo cuy, ya ngelanjutin video kemarin ya. Gua mau masang ini nih, Master RAM RCB S1 sama ini buat yang kirinya ya S1 juga. Jadi ke bengkel tuh enaknya pagi-pagi cuy. Soalnya kenapa? Waktu kemarin tuh tanggal 1, soalnya itu pasti bengkel tutup. Kedua udah sore. Terus yang ketiga ya udah deh, gue langsung aja besoknya lagi aja lah pasang. Terus kalau buat masang ke bengkel tuh kenapa enaknya pagi-pagi, orang bengkelnya tuh masih seger ya, masih nggak pusing gitu tuh, tenaganya juga masih ada gitu tuh. Jadi ngerjainnya rapih dan bakal santai gitu loh. Oke, ini kita masukin dulu ya ke sini nih, ke si Verox. Oke, kita masukin dulu. Nah, oke, kita rapiin. Oh iya, ini nih, ini tuh udah gua copot ya, bekas di handle rem sini udah gua copot ya, karena kan mau dipasang di sini nih. Takutnya si bengkel nyopotnya asal nggak pelan-pelan. Ya udah gua ini aja nih, copot sendiri gitu tuh. Oke, terus apa lagi ya? Oh iya, ini nih, ini spion cuy, ini spion Honda lah. Kalau kalian pengen tahu spion Honda apa ini, ya ikutin terus ya, karena Master RAM ini tuh harus pakai spion Honda. Karena kan gue Yamaha ya spionnya, jadi gue pakai spion Honda gitu. Ini spion Honda gue nggak beli lagi cuy, gue ini bekas modifan Mio Soul gue ya, bekas modifan Mio Soul gue, jadi gue nggak beli lagi, hemat jadinya ya. Ini udah semua udah di sini ya, udah di sini semua ya. Tinggal eksekusi aja sih ini mah, tinggal ke bengkel aja ini mah. Oke, kita tutup. Itu ya, bengkel. Asik abis ngebengkel, makan es krim, ya enggak, asik. Jadi ini udah selesai ya, udah di rumah lagi. Tadi ya sekitar berapa ya, hampir sejam lah ya di bengkel, ya enggak, asik. Kita nge-es dulu cuy. Ya akhirnya inilah penampakannya ya, sudah terpasang dengan rapih, dengan presisi ya. Kita lihat dari dekat. Asik. Nah ini buat Master RAM S1 RCB ya, S1 RCB udah gua tempelin juga ini busa handle remnya. Nah ini dia apa sih, tabung RCB nya ya, tabung RCB nya gua ini pakai minyak rem Brembo ya, seperti tadi di video pemasangan ya. Jadi biar makin jospar lah pokoknya, pakai Brembo cuy. Soalnya selang remnya kan udah hel, jadi harus pakai Brembo gitu. Nah di sini lihat pemasangannya rapi ya, tuh udah dikasih baut stainless juga ya, stainless. Nah otomatis ya, kan ininya nih apa sih, drat buat spionnya kan ini buat Honda ya. Nah, otomatis kan gua harus ganti spion, dan alhamdulillahnya tuh spion Honda gua masih ada bekas punya Mio Soul. Jadi dulu gue tuh pakai KTC. Nah KTC juga tuh punya Honda. Jadi ya ini masih ada cuy, nggak gue jual gitu tuh spionnya. Tuh asik. Nah gue seneng sih pakai spion ini nih. Nah tuh
gue ini pakai spion dari GMA ya, dari GMA, produknya bagus banget sih. Dari GMA, nggak tahu sih modelnya katanya Maya modelnya punya X-Max ini, punya X-Max atau PCX ya, lupa. Pokoknya kayak gini aja tuh, asik, keren kan. Nah ya, sebelah kirinya kita lihat. Nah ini buat sebelah kirinya ya, yang S1 juga. Asik, udah kasih busa juga nih, udah kasih busa. Terus lah ini pokoknya nggak ada coak ya sebelah sini. Sebelah sini nggak ada coak tuh. Nah sebelah sini doang sih dicoak dikit doang tuh. Coak dikit nih, ser. Nah coak di situ. Enaknya sih kalau yang New Aerox tuh nggak usah coak batok atas ini ya, karena ini emang udah naked lah, udah semi naked, jadi cuma coak ujung doang seret gitu tuh. Asik lah pokoknya dilihatnya. Oke, kita lanjut ke bawah. Nah ini jadi pengereman gua udah perfect lah, nggak perfect amat sih ya, pokoknya udah mantep lah pengeremannya ya. Udah pakai kaliper RCB, ini 2 piston ya, dan ini pakai piringan yang lebih besar ya, karena buat menyesuaikan si kalipernya. Ini pakai punya KTC ya, yang 244 ukurannya. Jadi ini semuanya plug and play ya. Selang rem juga udah hell gitu tuh. Dan pokoknya di sini udah terpasang semua ya, asik. Ini bisa kalian lihat lah, lihat ini ada switch remnya ya, udah dikasih dari sananya, dan sebelah sini juga udah dikasih switch remnya ya. Jadi ini udah lengkap lah pokoknya. RCB itu udah tinggal plug and play aja lah. Jadi dua-duanya udah dikasih ya, beda sama KTC ya. KTC tuh dia nggak dikasih switchnya ya, jadi kita harus beli sendiri gitu switchnya, dijual terpisah, dan itu repot juga ya. Nah oke. Nah jadi oh iya, gue mau ngasih saran sih ya buat kalian ya, buat kalian yang mau ganti kaliper atau mau ganti pengereman ya. Yang pertama tuh step pengereman diganti tuh yang pertama selang rem dulu, lalu kedua piringan cakram, yang ketiga itu master rem, terus yang terakhir kaliper ya. Jangan sekali-kali kalian ganti misalnya master rem dulu gitu, master rem dulu atau kaliper dulu, itu nggak bakal cocok cuy. Soalnya ya panjang sih kalau dijelasin. Pokoknya kalian bisa cek Google aja lah step-step ini apa penggantian pengereman ya. Nah di sini juga gua ada kesalahan sih. Yang pertama tuh ini kan aksial ya, yang dinamakan aksial tuh dia si ampasnya tuh bisa gerak gini nih, bisa gerak. Jadi diharuskan menggunakan cakram yang fix. Yang dikatakan fix itu tuh nggak floating ya. Nah ini kan floating ya. Nah jadi harus yang fix. Kebalikannya lagi, kalau bukan aksial tapi yang monoblok, kita harus pakai disc yang floating gitu. Jadi ketika pengereman itu kan harus ada yang bergerak ya, harus ada yang bergerak. Jadi kalau misalnya salah satu nggak ada yang bergerak, itu dia bakal getar gitu, remnya bakal getar. Nah jadi ini juga misalnya ininya goyang terus ininya floating ya, bakal getar juga gitu. Tapi ya alhamdulillahnya sih gue nggak salah beli amat sih, soalnya ini semi floating ya, ini semi floating bukan yang full floating ya. Terus ditambah ini bukan buat balap cuy, ini buat santai ya, buat San Morian. Jadi ya nggak begitu masalahin lah tentang pengereman. Yang ngegeter gue nggak ngerasain sama sekali soalnya. Nah jadi seperti itu ya penjelasannya ya, kurang lebihnya misalnya ada yang salah gitu tolong dikoreksi ya, soalnya gue juga baru dapat ilmunya tadi malam pas nonton YouTube cuy, dapat ilmunya. Jadi ya gitulah. Nah ini ya ini nanti ada project lagi ya, nggak tahu lah project apa. Buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut tentang project si Verox ini ya, tolong di subscribe oke, biar nggak ketinggalan gitu videonya, dan di share lah, di share biar channelnya bisa berkembang gitu tuh. Oke, jadi buat kalian ada yang mau ini nggak, maksudnya gue bikin review ulang gitu, mereview modifikasi gue dari depan sampai belakang, pokoknya semua beserta harganya gitu. Kan banyak kalian yang nanyain ya harganya berapa tuh. Gue pernah bikin video tuh yang awal ya,
yang modifikasi Aerox low budget ya. Nah, ini udah banyak perkembangan, jadi mau di-review ulang atau gimana nih? Coba kalau mau di-review ulang, komen aja ya di bawah ya. Oke, thank you.